Saya akan berbicara tentang virus. Awas, virus. Jangan sampai terjangkit. Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa melayani Tuhan tidak mudah, saudara. Pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, tidak ada yang salah dengan jemaat Efesus. Dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi di hadapan Tuhan tetap Tuhan menegur. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan Dia melihat sampai ke dasar hati kita. Jadi kalau kita merasa segalanya berjalan dengan baik, belum tentu kita benar di hadapan Tuhan. Everything is going well. Semuanya berjalan dengan baik. Apakah kita pasti benar di hadapan Tuhan? Saya katakan belum tentu, saudara. Lalu kenapa? Apa yang terjadi di dalam sidang jemaat Efesus ini? Saya katakan bahwa sidang jemaat Efesus dia sedang sakit. Terkena satu virus. Dan virus ini bisa menjangkiti siapa saja. Dan seringkali kita tidak merasa. Kalau orang kena AIDS, itu dia tidak akan merasa apa-apa. Sampai selang beberapa tahun kemudian, baru gejala-gejala itu timbul. Nah, ada satu virus yang menyerang sidang jemaat Efesus. Virus apa itu? Mari kita lihat gejala-gejalanya. Yang pertama, rutinitas. Kehidupan kita ini terdiri dari rutinitas. Kalau saudara perhatikan sejenak, hidup kita ini setiap hari berjalan dengan rutin dan terdiri dari rutinitas. Dan tidak ada yang salah dengan rutinitas. Bukan berarti kita harus setiap kali berubah. Tidak ada yang salah dengan rutinitas. Bahkan rutinitas itu bisa membuktikan tanggung jawab, bisa berbicara tentang kesetiaan. Tetapi rutinitas mempunyai potensi, yaitu menimbulkan rasa jenuh. Dan ini bisa menyerang setiap orang. Semua yang pertama-tama kelihatannya indah, menarik, excited, pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang membosankan. Makanya saya pesan kepada pelayan-pelayan, jangan hanya berdasarkan excitement melayani Tuhan. Kalau saudara cuma senang-senang aja, sebentar saja saudara akan bosan dan akan meninggalkan pelayanan. Jadi semua yang di dunia ini yang berjalan secara rutin punya kapasitas untuk menjadikan kita jenuh. Dan kalau sudah jenuh, segalanya menjadi hambar. Semuanya berjalan secara mekanik. Beribadah hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Karena saudara orang Kristen, saudara harus datang beribadah, maka saudara datang beribadah. Kita harus waspada. Di balik kesetiaan itu, ada sesuatu yang bisa mengancam kita, yaitu rasa jenuh. Kejenuhan timbul, karena kejenuhan adalah sifat dasar manusia. Nah, itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan menegur bangsa Israel, dikatakan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata repetition, mengulang-ulang saja without any thought. Tidak ada sesuatu pikiran, tidak ada satu niat, hanya berupa kewajiban yang harus dijalankan.
Nah, rupanya inilah yang menyerang sidang jemaat Efesus. Yang kedua, berbicara tentang cukup puas. Ada rasa cukup, ada rasa puas di dalam sidang jemaat Efesus. Apa salah punya rasa puas? Tidak, hanya kita harus tahu kita rasa puas itu di segi yang mana. Paulus berkata dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata bahwa kalau ibadah itu disertai rasa puas, rasa cukup, itu adalah satu keuntungan yang besar. Jadi dari sisi jasmani, kalau kita merasa cukup, memang itu yang diajarkan oleh firman. Kita harus belajar mencukupkan diri dan kita harus merasa cukup dalam segala keadaan. Kalau ibadah disertai rasa cukup, itu bagus. Tapi kalau di dalam sisi rohani, tidak ada satu ayat pun di dalam firman Tuhan yang mengatakan kita harus merasa puas, cukup dengan apa yang kita terima. Tidak ada. Saudara boleh cari. Yang ada selalu berkata, berbahagialah orang yang selalu lapar dan selalu haus. Orang yang merasa dirinya miskin, kosong di hadapan Allah, berbahagia. Sidang jemaat Efesus yang merasa cukup, that's enough. Saya sudah cukup, saya sudah alami banyak hal-hal yang indah dari Tuhan. Pengalaman ini cukup, tidak ada sesuatu lagi. Rasanya inilah jadi orang Kristen beginilah, sudah cukup. Belum, terhadap perkara-perkara rohani kita harus selalu merasa haus dan rindu. Jangan sampai ada satu saat kita merasa cukup, saudara-saudara. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Tidak terbatas, memang pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Saudara. Yang membatasi itu diri kita sendiri. Kita yang seringkali membatasi pekerjaan Roh Kudus. Seperti janda yang ditolong oleh Nabi Elisa. Elisa berkata, cari bejana kosong sebanyak-banyaknya. Dan minyak itu tidak berhenti mengalir. Terus mengalir. Selama bejana itu masih kosong, minyak itu terus mengalir. Tetapi ketika janda itu berkata, sudah tidak ada lagi bejana kosong. Berhenti langsung. Sebab itu saudara, salah satu rahasia dalam penyembahan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus seperti bejana-bejana yang kosong. Maka Tuhan akan isi. Yang ketiga, tidak ingin lagi. Atau dengan lain kata, sidang jemaat Efesus sudah tidak punya kerinduan. Sudah hambar, tidak ingin, hambar. Dan ini paling parah, baik siapapun juga. Kalau kita sudah tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan lagi, berbahaya. Karena salah satu tanda dari cinta, itu selalu punya kerinduan. Selalu ingin ketemu, itu tanda cinta. Bagaimana saudara datang beribadah? Beribadah itu sangat indah, tapi apakah saudara datang dengan satu kerinduan? Haleluya. Aku mau ketemu dengan Yesus. Coba kita lihat bagaimana Daud terhadap Allahnya. Dari 2 ayat yang saya cantumkan ini kita bisa melihat kerinduan Daud. Dia begitu cinta, begitu rindu. Ya, dia ingin lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan, itu tanda daripada cinta. Sebab itu Tuhan menegur kepada sidang jemaat Efesus, kamu sudah kehilangan cintamu yang mula-mula. Orang kalau cinta mula-mula itu saudara-saudara, aduh kepinginnya minggu terus. Kapan ya minggu supaya bisa datang ke gereja? Rasanya ingin berada di gereja. Itu kalau cinta mula-mula. Kalau cinta akhir-akhir gak tahu saudara-saudara. Nah inilah virus yang menjangkiti sidang jemaat di Efesus. Dan seringkali tanpa kita sadari, virus ini juga sudah mulai menempel di dalam hidup kita dan menunjukkan gejala-gejalanya. Sebab itu kita mau waspada. Sebaiknya sebelum virus itu datang, kita kasih vaksin dulu saudara-saudara. Kalau virus, tidak ada obatnya. Kalau bakteri, saudara kasih antibiotik. Tapi kalau virus, tidak perlu kasih antibiotik. Bukan obatnya itu saudara. Pokok semua yang enak-enak, minum, makan buah, makan sayur, tidur nyenyak, pasti sembuh. Kalau virus, obatnya apa? Vaksinasi. Ya, sebelum virus itu menyerang kita vaksin dulu. Kita mau vaksin tubuh kita. Coba kita lihat apa ini vaksin ini. Berbicara tentang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini artinya dengan hati, dengan kasih,
Sungguh-sungguh ini yang membuat kita tidak merasa jenuh. Karena kita melakukan dengan hati, bukan sekedar melakukan. Salah satu contoh, seorang ibu yang baru melahirkan, dia mulai sesi mothering. Mau tidak mau 1-2 tahun, dia terus berkutat dengan bayinya. Apalagi bulan-bulan pertama paling berat. Ya, saya masih ingat waktu anak saya baru lahir. Kebetulan anak saya pertama itu operasi, saudara. Waktu itu kami di Taiwan tidak ada yang membantu. Ya diutek-utek sendiri sudah, saudara ya. Gak ada orang tua di sini tidak tahu. Ya sudah sai-soi-soi, tidak punya pengalaman. Anak saya yang pertama itu kalau siang tidur, kalau malam melek. Istri saya baru melahirkan dia teler. Tapi luar biasa, begitu anak itu nangis, dia selalu bangun. Tidak pernah mengeluh. Seorang ibu itu mothering itu satu hal yang berat, saudara. Tapi saudara pernah mendengar ibu ini mengeluh? Mengapa ibu itu tidak pernah jenuh, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan? Karena ada apa? Cinta. Dia melakukan itu dengan hati, saudara. Nah inilah yang Tuhan mau. Mari kita melayani Tuhan dengan hati kita. Haleluya. Kita beribadah dengan kasih, saudara-saudara. Jangan asal melayani, jangan asal datang. Tapi kita mau taruh hati kita di situ. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Work from the heart. Bekerjalah dari hati. For your real master. For God. Amin. Apapun yang kita lakukan harus dari hati. Kalau saya renung-renungkan ayat ini, saya lihat di sini ada satu rahasia ibadah. Ternyata ibadah itu bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, itu tidak terbatas hanya di gereja. Coba saudara mulai membuka hati dan pikiran Anda. Ibadah itu ternyata tidak terbatas hanya waktu saudara di gereja. Karena dikatakan apapun yang kamu lakukan. Termasuk saudara bekerja ya sebagai karyawan, bahkan sebagai majikan. Saudara melakukan pekerjaan di rumah, apapun yang saudara lakukan. Dikatakan kalau kita mengerjakan itu dari hati kita untuk Tuhan, sama dengan satu ibadah. Ibadah itu tidak terbatas waktu sudah di gereja saja. Memang itu adalah pelayanan rohani yang khusus. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ibadah itu tidak terbatas hanya di situ. Karena dikatakan apapun saja. Waktu kita melakukan itu dengan hati kita untuk Tuhan, itulah ibadah dan saudara akan menerima upah. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan 5, 3 kali Paulus berkata kepada sidang jemaat di Tesalonika, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Saya tahu saudara-saudara semua adalah orang yang sungguh-sungguh. Tapi tidak ada salahnya kita tingkatkan kesungguhan kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saudara bisa baca itu. 3 kali Paulus berkata, lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi saling mengasihi. Lebih sungguh lagi menjunjung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dijunjung bersama-sama. Anda adalah imam-imam yang menggotong tabernakel. Harus di atas bahu imam. Tapi kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berbicara tentang change atau perubahan. Kalau kita melihat di dunia ini, sudah bukan rahasia lagi. Sekarang segala sesuatu harus berinovasi supaya bisa survive. Tidak ada inovasi akan tersingkirkan. Saudara kalau lihat mobil pun dalam 2-3 tahun pasti ada yang diganti. Entah lampunya, entah dikasih bumper. Nanti kalau udah 5-6 tahun, udah lewat, udah gak diproduksi lagi. Baru lagi. Karena apa? Supaya menjaga konsumen tidak bosan. Nah, kehidupan kita pun, saudara-saudara, kita harus juga siap diubahkan. Tentu tidak sembarang diubahkan, tetapi berubah sesuai dengan kebenaran firman. Firman Tuhan berkata bahwa gereja ini sedang diubahkan. Di dalam 2 Korintus 3 dikatakan kita ini sedang diubahkan, terus diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Dan kata atau pertobatan itu pada hakikatnya adalah berubah. Makanya di dalam bahasa aslinya kata pertobatan itu metanoia. Artinya pikiran kita berubah.
Nah, sebab itu perubahan ini penting. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, kita sudah mematok diri kita, saya begini pokoknya. Dulu begini, sekarang saya begini. Saudara, Tuhan sedang bekerja dan Dia mau mengubahkan kita. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terus berubah, saudara. Sebab itu change itu perlu. Perlu ada satu perubahan yang dari Roh Kudus, yang dari firman Allah. Bangsa Israel punya satu masalah besar. Mereka tidak pernah mau berubah. Yesus berkata apa? Orang kalau sudah mencicipi anggur yang tua, tidak pernah berkata anggur yang baru itu lebih baik. Selalu berkata, lebih baik yang tua saja. Akhirnya mereka menjadi kirbat yang lama. Tuhan beralih kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. So itu ada satu kata di sini yang perlu kita renungkan, yaitu change, perubahan. Dan saya perlu tekankan lagi, perubahan di sini bukan asal berubah, bukan menuruti kemauan manusia, tapi benar-benar adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed. Dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan kamu akan berubah from the inside out. Berubah dari dalam keluar. Jadi hati kita harus berubah, saudara. Kita harus berikan kesempatan kepada Roh Tuhan, firman Tuhan untuk mengubahkan kita. Untuk itu kita harus siap, kita harus peka, kita harus membuka hati. Kalau kita mengikuti, maka kita tidak akan menjadi kirbat yang lama, tapi terus-menerus akan dibaharui. Dan yang ketiga, yang terakhir berkata tetap vigor. Vigor, ini saya ambil dari bahasa Inggris. Vigor itu artinya giat, semangat, berkobar-kobar. Seperti yang Paulus katakan, hendaklah jangan sampai kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kita mau melayani Tuhan. Bukan sekedar karena kewajiban kita, karena tugas. Tapi kita mau melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur 92. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. They will stay fresh and green. Mengapa ini? Kok dikatakan demikian? Orang benar itu sampai tua pun masih segar. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, menjanjikan kita, kalau kita benar di hadapan Tuhan, meskipun tua, masih tegap, masih segar. Dan kuncinya aja di ayat 11. Tapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Haleluya. Kunci, kalau kita mau tetap segar, stay fresh, stay green. Kita harus senantiasa diurapi dengan Roh Kudus. Dengan minyak yang baru. Dan Tuhan tidak pernah memberikan minyak yang lama, saudara. Dia selalu memberikan minyak yang baru. Minyak yang baru. Minyak yang baru kepada domba-dombanya sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang segar, tetap vigor, tetap bersemangat. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua.